Seolah hilang tanpa jejak, keberadaan satu narapidana dan 6 tahanan yang kabur dari rutan Salemba belum diketahui. Pelarian ketujuhnya menjadi tanda tanya besar akan sistem penjagaan di rumah tahanan. Sejumlah spekulasi pun bermunculan. Apakah ada andil orang luar dan orang dalam tentang kaburnya satu narapidana dan 6 orang tahanan ini? Ya, inilah saudara wajah dari para tahanan yang kabur dari rutan kelas 1 Salemba. Ketujuh orang tahanan kasus narkoba tersebut adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus, Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Janwar. Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba. Dari 7 nama tahanan yang kabur tadi saudara, ada nama Murtala Ilyas. Murtala Ilyas ini saudara merupakan gembong narkoba kelas kakap jaringan internasional yang sebelumnya ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Maret 2024 lalu. Saat itu Murtala Ilyas menyelundupkan sabu seberat 110 kg dari Malaysia ke Indonesia. Ya, sebelumnya juga pernah ditangkap tahun 2016 terkait tindak pidana pencucian uang atas aset yang dimiliki dari penjualan narkoba dan dihukum 19 tahun. Namun kemudian ia mengajukan banding dan hanya menjalani penjara selama 4 tahun. Lalu bagaimana para tahanan ini bisa kabur? Kaburnya para tahanan diketahui saat petugas melakukan pengecekan dan penghitungan tahanan di seluruh kamar pada Selasa 12 November 2024. Ada kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam. Saat diperiksa, sel tersebut dalam keadaan kosong dan terali kamar sudah terpotong. Mereka diduga kabur memanfaatkan waktu jeda pergantian shift petugas. Mengapa bisa para tahanan ini memotong terali yang terbuat dari besi? Dan bagaimana bisa sel terkunci dari dalam? Nah, apalagi sejumlah CCTV tidak berfungsi di beberapa titik, salah satunya di titik yang menjadi lokasi kaburnya 7 tahanan ini. Setelah menjebol terali besi kamar, kemudian mereka masuk ke gorong-gorong saluran air dan menjebol terali gorong-gorong. Diketahui gorong-gorong ini tembus ke selokan luar Jalan Percetakan Negara 10. Dan sekarang gorong-gorong yang menjadi jalur pelarian para tahanan ini sudah diperbaiki. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat beserta tim Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Olah TKP dilakukan guna mengetahui jalur pelarian 7 tahanan yang kabur di rutan Salemba. Namun petugas enggan membeberkan lebih detail tentang jalur pelarian itu. Nanti pimpinan jelasin. Ya, yang dicek jalur mana aja, Pak? Nanti pimpinan jelasin. Ya. Kaburnya 7 tahanan dari rutan Salemba ini mendapat atensi serius dari para anggota Komisi 13 DPR RI. Mereka langsung melakukan sidak guna mencari tahu kaburnya 7 tahanan kasus narkoba dari rutan. Dalam sidak ini, Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, mempertanyakan mengapa 7 orang tersebut bisa berada dalam satu sel, padahal ketujuhnya berperkara narkoba. DPR juga meminta rekaman CCTV dalam seminggu terakhir untuk menelusuri sejak kapan para tahanan merencanakan aksi pelariannya. Loncat itu, terus di sana blank spot. CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Kapasitasnya ini cuma 1.500 tapi ini hampir 3.000-an. Lantas mengapa para tahanan ini bisa kabur? Apakah ada bantuan dari petugas yang terlibat dalam pelarian ini? Mengingat kamar para tahanan ini terkunci dari dalam. Dan kamera pengawas rutan di titik yang menjadi lokasi kaburnya 7 tahanan tidak berfungsi. Teka-teki apakah ada orang dalam lapas yang terlibat masih didalami oleh Kanwil Hukum dan HAM.
Kini 7 tahanan yang kabur tengah diburu polisi. DPR menyayangkan lapas kelas 1 Salemba bisa kecolongan dengan kaburnya tahanan. DPR menduga peristiwa kaburnya 7 napi ini melibatkan orang dalam atau oknum petugas lapas. Ini sedang dalam penjalanan, ini sedang pendalaman atau penelusuran. Apakah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk dari pihak kita. Dari hasil penelusuran ada 1 yang sudah menjadi narapidana dan 6 orang itu masih dalam status terpidana. Yang bisa meloloskan diri, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seperti ini, ya kemungkinan besar pasti ada pihak yang terlibat, baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan, apalagi ini kan teralis besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia? Imbas kaburnya 7 tahanan ini, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Agung Nurbani dinonaktifkan. Penonaktifan dilakukan lantaran Agung Nurbani diperiksa terkait kaburnya 7 tahanan. Dan saudara, saat kaburnya 7 tahanan dari rutan Salemba terjadi, ternyata kebetulan Kepala Rutan sedang cuti. Rutannya sedang di off-kan, quote unquote, diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot.